hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Materinya adalah membersihkan lingkungan rumah. Dan yang kedua adalah tentang persatuan dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah tentang bangun datar. Ikuti videonya ya. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar kalian? Bu Guru harap semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Mari kita belajar tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Jangan lupa anak-anak berdoa sebelum belajar dan siapkan alat tulisnya. Mari kita simak videonya. Pemetaan kompetensi pada pembelajaran 6 yaitu Bahasa Indonesia, mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Yang kedua ada PPKN, memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. Dan yang ketiga ada matematika, menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di rumah secara benar. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar atau benda-benda di sekitar, siswa dapat mengenal sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar secara benar. Nah, di sini ada cerita Dayu bermain peran menjadi dokter kecil. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Keluarga Dayu membersihkan halaman rumah bersama-sama. Di sini diceritakan oleh Dayu dengan judul Pekarangan Rumah Bersih Sehingga Keluarga Sehat. Mari kita baca bersama-sama ya. Pekarangan rumah, taman bagi keluarga. Pekarangan rumah, tempat bermain bersama kakak dan adik. Rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Nah, itu tadi keluarga Dayu sedang menceritakan keluarganya yang sedang membersihkan pekarangan rumah. Nah, kalian apakah mempunyai pekarangan atau halaman? Bagaimana keadaan pekarangan kalian? Nah, jika bersih, maka akan terlihat asri dan indah ya. Namun jika kotor, bagaimana anak-anak?
Ya, harus dibersihkan ya dengan cara disapu atau dicabuti rumput-rumput yang mengganggu. Begitu. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Pada cerita tadi ada keluarga Dayu yang sedang membersihkan lingkungan rumah. Di sini terdapat 3 gambar yang berbeda. Gambar pertama, Dayu dan Ibu sedang menyapu halaman, lalu sampah-sampah dimasukkan ke tempatnya. Gambar kedua, Ali, adik Dayu, sedang mencabuti rumput di halaman rumah. Dan yang ketiga, Ayah sedang membersihkan selokan agar airnya mengalir secara lancar. Nah, dari cerita tadi dapat disimpulkan bagaimana cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Yang pertama, menyapu pekarangan rumah setiap hari. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menyiram tanaman dan mencabut rumput yang mengganggu. Dan yang keempat, selokan di pekarangan rumah harus dibersihkan. Tadi keluarga Dayu membersihkan lingkungan secara bersama-sama, sehingga pekerjaan akan menjadi ringan. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga ada manfaatnya, sedangkan jika tidak ada persatuan juga ada akibatnya. Apa akibatnya? Ada yang tahu? Nah, kita pelajari pada gambar ini ya. Jika melakukan pekerjaan bersama-sama, maka pekerjaan akan cepat selesai. Pekerjaan akan menjadi ringan. Itu contohnya. Namun jika tidak ada persatuan dalam keluarga, pekerjaan akan menjadi lama selesai dan menjadi berat. Ada lagi tidak ya manfaat atau akibat lainnya? Tentu saja ada ya anak-anak. Manfaat yang kedua ada tercipta suasana nyaman dalam keluarga. Lalu keluarga menjadi rukun dan damai. Terhindar dari pertengkaran. Menjadi keluarga harmonis. Itu tadi manfaat dari persatuan dalam keluarga. Lalu apa akibatnya jika tidak ada persatuan? Keluarga menjadi tidak rukun. Suasana keluarga tidak nyaman. Terjadi pertengkaran dan sulit mencapai cita-cita bersama. Nah, penting ya menjaga persatuan dalam keluarga. Nah, kalian memilih adanya persatuan atau tidak ya anak-anak? Ayo. Tentu saja memilih adanya persatuan ya. Kemudian ketika Ali tadi mencabuti rumput di halaman, amati ada benda apa saja. Nah, pada pagar rumah terdapat bangun datar, yaitu apa anak-anak? Ayo amati sekarang. Ya, ada konblok ya. Permukaan konblok merupakan bangun datar segi 6. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Konblok memiliki bentuk bangun datar segi 6 yang memiliki sisi, sudut. Sisi merupakan garis bangun datar. Kemudian sudut merupakan pertemuan antara dua sisi dan ada titik sudut. Segi 6 mempunyai banyak sisi 6, banyak sudut juga 6, dan banyak titik sudut juga 6.
Mari kita pelajari beberapa bangun datar. Di situ ada gambar bangun segitiga, mempunyai sisi atau ruas garis. Juga memiliki sudut dan titik sudut. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Mari kita lanjutkan. Nama bangun adalah segitiga, mempunyai sisi sebanyak 3 buah, sudut sebanyak 3 buah, dan titik sudut sebanyak 3 buah. Lalu di bawahnya ada bangun segi 4, juga memiliki sudut, sisi, dan titik sudut. Berapa ya jumlah masing-masing? Yuk kita pelajari ya. Sisinya ada 4, sudutnya juga ada 4, dan titik sudut juga ada 4. Kemudian ada bangun trapesium, memiliki sisinya 4, sudutnya ada 4 buah, dan titik sudutnya juga ada 4. Kemudian ada bangun lingkaran. Di situ ada mempunyai apa ya anak-anak? Ya, mempunyai sisi. Sisinya jumlahnya 1. Kemudian sudutnya tidak ada ya anak-anak. Lalu titik sudutnya juga tidak ada. Kita tulis 0. Lalu ada 3 bangun yang berbeda. Yang pertama, belah ketupat, memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kemudian ada layang-layang, memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Dan yang terakhir ada jajar genjang, memiliki sisinya jumlah 4, sudut juga 4, dan titik sudutnya jumlahnya juga 4. Lalu ada 2 bangun datar yang berbeda, yaitu segi 5. Jumlah sisinya ada 5 buah, sudutnya juga ada 5 buah, dan titik sudutnya juga ada 5 buah. Segi 6 juga ada 6 buah sisinya ya. Lalu jumlah sudutnya juga ada 6 buah, titik sudutnya juga ada 6 buah. Wah, sama dengan namanya ya, segi 6. Sisi, sudut, dan titik sudutnya juga ada 6. Mari kita evaluasi pembelajaran tadi. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun-bangun datar berikut. Pada nomor 1, mari kita hitung. Banyak sisinya ada 5, banyak sudut ada 5, dan banyak titik sudut juga ada 5. Ya, betul sekali. Kemudian nomor 2, banyak sisinya ada berapa? Hayo. Ya, ada 5. Dan banyak sudutnya ada berapa? Ada 5, dan banyak titik sudutnya juga ada 5. Kemudian nomor 3, ada sebuah bangun. Hitunglah banyak sisinya anak-anak. Sisinya juga ada 5, banyak sudutnya ada 5, dan banyak titik sudutnya ada 5. Kemudian nomor 4, hitung juga banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Banyak sisi ada 4 buah, banyak sudut ada 4 buah, dan banyak titik sudut ada 4 buah. Nah, dari pembelajaran tadi dapat kita terapkan ada benda-benda yang memiliki permukaan bangun datar. Contohnya ubin. Ubin mempunyai ciri-ciri sisinya 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4. Bentuk bangun datarnya apa? Yaitu segi 4. Mari kita cari benda-benda yang memiliki permukaan
bangun datar. Ya, ada gantungan baju atau hanger. Banyak sisinya ada berapa? Ayo. Ada 3. Banyak sudutnya ada 3. Ya, betul. Banyak titik sudutnya? Ya, juga ada 3. Bentuk bangun datarnya adalah segitiga. Lalu, nama benda yang lain ada piring. Ya, betul. Banyak sisinya ada 1. Banyak sudut dan titik sudutnya ada? Oh, tidak ada. Maka kita tuliskan 0. Bentuk bangun datarnya yaitu lingkaran. Nah, sudah selesai pembelajaran 6 kali ini. Semoga kalian paham dan menambah pengetahuan. Terima kasih sudah mengikuti. Kalian sudah menyimak videonya, semoga kalian semua dapat memahami materinya. Selamat berjumpa di materi berikutnya.